Kekalahan yang dialami oleh rakyat Palestina dan umat Islam di negara Arab bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka bodoh, tapi karena pengkhianatan para pemimpin. Dan di Indonesia pun termasuk ulama. Kenapa? Uncang-uncang kaki duduk mendapatkan suntikan dana dari Zionis. Oleh karena itu sebagian artis juga memberikan dukungan buat Zionis bukan tanpa dibayar. Abu Janda juga bukan tanpa dibayar. Riyad Bajri juga bukan tanpa dibayar. Silahkan buka sejarah, mereka tahu bahwasannya rakyat Palestina pada tahun 48 dengan peristiwa yang bernama Nakbah karena ditakut-takut terjadi pembantaian, mereka diusir dari negeri mereka dengan jaminan para pemimpin Arab yang akan berjuang menggantikan mereka. Tahu-tahu ternyata mereka berdamai pada bulan Januari tahun 1949 mengorbankan rakyat Palestina dan sekarang mereka juga ingin mengorbankan rakyat Palestina kembali. Melanjutkan pembicaraan kita kemarin mengenai pengkhianatan yang dilakukan oleh para pemimpin Arab terhadap saudara-saudara mereka di Palestina. Termasuk mereka juga berkhianat terhadap bangsa mereka dan negara mereka. Dahulu kala, sewaktu negara-negara Arab masih berada di bawah kekuasaan Turki, di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah, memang terdapat berbagai macam hal-hal yang tidak benar. Tapi pada saat itu mereka betul-betul memiliki apa? Memiliki kehormatan, memiliki nilai. Lalu bagaimana Inggris berhasil mendatangi beberapa kepala suku yang terdapat di Riyadh, mengajak mereka untuk apa? Untuk bergabung bersama Inggris dalam menghadapi Khilafah Utsmaniyah. Paling tidak mereka tidak memberikan dukungan. Mereka bekerja sama bersama Inggris ya untuk melemahkan pengaruh Turki. Karena setiap kali terjadi peperangan antara Inggris dan Turki, Inggris tidak pernah berhasil meraih keuntungan. Maka mereka melakukan pendekatan kepada kepala-kepala suku, termasuk di antara mereka keluarga Al-Saud pada saat ini, dan juga keluarga penguasa-penguasa yang berkuasa di Emirat Arab. Mengajak mereka bekerja sama untuk menghadapi Turki, dengan imbalan janji bahwa mereka akan dijadikan sebagai penguasa wilayah mereka. Pertama-tama Inggris menawarkan kepada Syarif Hussein penguasa Hijaz, tapi dia menolak. Akhirnya dengan alasan untuk keselamatan Syarif Hussein, dia disingkirkan meninggalkan Hijaz karena pada saat itu peperangan sedang berkecamuk. Al-Saud ya, sedang melakukan pengembangan sayap kekuasaan mereka. Rupanya Inggris sudah lama berencana bersama Al-Saud ya, untuk merebut wilayah Hijaz agar berada di bawah boneka Inggris. Akhirnya Abdul Aziz bin Saud berhasil menguasai wilayah Hijaz di bawah perlindungan Inggris. Dan terdapat kesepakatan untuk tidak menyewakan sejengkal tanah tanpa persetujuan Inggris. Pada saat itu Inggris masih merupakan negara besar. Setelah jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, maka negara Arab mulai terpecah-pecah. Inggris mulai menjadikan kesatuan negara Arab yang tadi di bawah Turki menjadi duailat, negara-negara kecil berdirilah. Kita lihat contohnya Emirat Arab ya, seperti Abu Dhabi, Dubai, kemudian juga Qatar, Bahrain. Ya. Ini semua merupakan negara-negara ya, yang dibangun oleh Inggris dan diserahkan kepada penguasa masing-masing, walaupun sepintas. Dari luar kelihatan mereka merdeka, sebetulnya mereka tidak merdeka karena berbagai macam ketentuan kebijakan tetap di bawah pengaruh Inggris. Termasuk juga kerajaan Saudi Arabia. Naiknya seorang raja, naiknya putra mahkota juga tidak semau mereka. Harus mendapatkan persetujuan dari Inggris dan Amerika. Karena kelemahan Inggris, maka Inggris bersama Amerika bersatu.
Dan kita harus ingat, berdirinya kerajaan-kerajaan ini semua adalah kerajaan-kerajaan yang apa? Yang dibangun oleh kepentingan-kepentingan Inggris, ya. Begitu pula Zionis dan di belakang Amerika, dan di belakangnya adalah negara Zionis. Maka semenjak tahun 1917, seperti yang kita ceritakan kemarin, semenjak Inggris mengalami kekalahan di hadapan Jerman, kemudian Zionis menawarkan bantuan untuk melibatkan Amerika dalam peperangan tersebut dengan persyaratan Inggris menjanjikan tanah Palestina untuk orang-orang Yahudi. Akhirnya karena Inggris dalam keadaan terpaksa, Inggris merestui perjanjian tersebut. Jerman kalah pada peperangan dunia pertama, kemudian Perdana Menteri Inggris James Balfour pada saat itu mengumumkan deklarasinya, ya, mengakui, ya, mengesahkan bahwa Palestina merupakan tanah milik Israel, bukan dari Al-Quran, bukan dari kitab suci, tapi kembali kepada deklarasi Balfour. Nah, mulai saat itu migrasi besar-besaran, ya, didukung oleh Inggris masuk ke tanah Palestina. Nah, dengan sendirinya karena Inggris sebagai penguasa di Timur Tengah, dia bisa mengatur, merencanakan bagaimana membuat para pemimpin Arab ini secara tidak langsung membuka jalan bagi masuknya Israel. Kalau kalian menginginkan kekuasaan mereka, kalian tetap langgeng, kalian harus merestui hal ini. Maka Abdul Aziz bin Saud bersama penguasa Emirat, walaupun di luar mereka mengatakan anti-Israel, anti-Zionis, tapi kebijakan mereka semua diatur oleh Inggris. Kalau tidak, mereka akan digulingkan. Dan sampai saat ini, ya, kita tahu bahwasannya mereka di bawah apa? Perlindungan negara-negara besar. Ini yang saya sampaikan sebetulnya bukan merupakan rahasia. Ini merupakan fakta yang diketahui oleh banyak orang. Tapi kaum muslimin, bangsa Arab tidak belajar dari semua ini. Ini yang saya maksudkan bukan rakyat, ya, bukan rakyat, tapi para pemimpin. Yang di muka mereka menampakkan permusuhan dengan Israel, padahal sebetulnya di belakang mereka berangkulan dan bekerja sama. Nah, salah satu contoh yang paling mencolok mata, yaitu kejadian yang terjadi pada tahun 1948. Peristiwa yang terjadi di tanah Palestina, ya, yang dikenal dengan nama Nakbah yang artinya bencana. Zionis Israel dengan dukungan Inggris berperang dengan apa? Dengan bangsa Arab. Rakyat dengan penuh semangat berjihad, tapi para pemimpin ini di atas sebagian besar telah berkhianat. Termasuk Yordania. Para pemimpin sebagian besar telah berkhianat. Lalu ketika terjadi pembantaian Zionis terhadap rakyat Palestina di Dair Yasin, ya, korban yang berjatuhan cukup besar, ya, mereka, para pemimpin Arab, menawarkan kepada rakyat Palestina yang sedang duduk dan berdiam di tanah yang saat ini diduduki oleh Israel, termasuk wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Para pemimpin Arab mengatakan pada mereka, lebih baik kalian hijrah keluar dulu demi keselamatan kalian agar tidak terjadi pembantaian seperti sebelumnya. Setelah kami menang dalam peperangan, kalian akan kami kembalikan lagi. Ini kan sebuah siasat licik. Akhirnya, karena khawatir takut terhadap pembantaian dan mereka juga begitu lugu, ya, dengan tawaran para pemimpin Arab pada saat tersebut, akhirnya mereka hijrah meninggalkan negeri mereka. Dengan harapan, ya, semuanya atau sebagian? Yang berada di wilayah pendudukan Israel, hampir sebagian besar. Diperkirakan 700.000 orang pada saat tersebut yang hijrah. Di antara mereka ada yang ke Libanon, ya, ada yang masuk wilayah Yordania, ada yang masuk ke wilayah Mesir. Sebanyak 700.000 orang. Paling sedikit yang mereka hijrah meninggalkan tempat kediaman mereka. Berharap para pemimpin Arab serius berjuang untuk menghadapi Israel yang kecil pada saat itu. Kalau mereka bersungguh-sungguh berjuang, walaupun dengan dukungan Inggris, tidak akan mampu mengalahkan bangsa Arab. Tapi karena pengkhianatan, kesepakatannya di bawah meja, kalau mereka merestui apa yang diinginkan Inggris, maka mereka akan menjadi penguasa wilayah mereka.
Akhirnya rakyat Palestina diungsikan. Setelah mereka mengungsi, Israel mulai merencanakan untuk rencana jangka panjangnya, ya. Berhasil menciptakan stabilitas. Setelah itu mereka tutup pintu untuk kembalinya rakyat Palestina, sedangkan bangsa Arab melakukan gencatan senjata dan perdamaian, mengabaikan rakyat Palestina. Dan peperangan terjadi. Nah, peperangan terjadi itu pada tahun 47, dari mulai bulan Desember 47 hingga Januari tahun 1949. Antara Arab Israel. Antara Arab Israel. Pasukan Arab ini dari mana? Dari Yordania, termasuk juga Mesir terlibat di dalamnya, Lebanon juga terlibat, ya. Jadi kelihatannya mereka berperang, sebetulnya bukan peperangan. Cuma kesian rakyat yang menjadi korban, sedangkan mereka main drama. Mereka bermain drama. Nah, raja-rajanya yang berkuasa ditunjuk oleh Inggris, dikendalikan oleh Inggris. Kira-kira mereka berani nggak menolak? Mustahil mereka menolak. Jadi Saudi Arabia selama ini yang mengatakan kita mau mengumumkan jihad terhadap Israel, itu hanya jihad. Dimulai seperti yang diumumkan oleh Raja Fahad. Begitu dia naik, mengumumkan jihad terhadap Israel, melakukan pelatihan militer, dan banyak orang mendaftarkan, termasuk rekan-rekan kita dulu, yang dari Yaman. Tahu-tahu begitu selesai pelatihan, ternyata tidak ada yang namanya perjuangan dan jihad. Rupanya dia mengumumkan hal ini untuk mencari simpati bangsa Arab. Dan mereka tidak ingin dituduh oleh rakyat mereka sebagai pengkhianat. Subhanallah. Pada tahun 48, setelah peperangan berlangsung selama kurang lebih beberapa bulan, pembantaian di Deir Yassin, ya, mereka meninggalkan tempat-tempat yang sekarang diduduki oleh Israel, hijrah menyebar kemana-mana. Mereka berharap para pemimpin Arab akan membuka pintu bagi mereka untuk masuk kembali ke tanah yang mereka cintai. Tapi semua itu ternyata hanya pengharapan kosong. Merupakan harapan dan janji-janji palsu. Subhanallah. Ternyata permainan ini akan diulangi kembali. Ulama-ulama yang berafiliasi kepada Saudi Arabia dan Emirat Arab, mereka menganjurkan kepada rakyat Palestina di Gaza untuk keluar dari Gaza. Lalu nanti mereka akan berjihad berhadapan dengan Israel. Berjihad berhadapan dengan Israel. Baru pada saat itu mereka akan apa? Akan mampu meraih kemenangan. Itu seperti yang mereka janjikan pada tahun 48. Oleh karena itu kita perhatikan ulama-ulama Salafi yang memang mempunyai mental yang tidak benar. Bukan semua ulama Salafi. Sebagian ulama-ulama Salafi yang berafiliasi kepada Saudi Arabia dan jumlah mereka cukup banyak selalu menyerukan seharusnya rakyat Palestina hijrah meninggalkan Gaza. Baru setelah itu kita berjuang. Kenapa bukan mereka kirimkan pasukan, mendukung atau logistik biar rakyat Gaza berhadapan dengan Israel? Mengapa kalian meminta mereka untuk keluar meninggalkan negeri mereka sebagaimana yang terjadi tahun 48? Nah, kalau rakyat Palestina menerima ini bukan lagi nakbah tapi nakbatain. Dua kali bencana terjadi. Dan kita mungkin pernah mendengar, ya, ketika Abdullah, putra kedua dari Raja atau Syarif Hussein yang menjadi penguasa Hijaz, ya, Abdullah ketika dia wafat digantikan oleh putranya. Ini mungkin jarang orang kenal, yang bernama Tolal. Yang bernama Tolal. Tolal ini tidak setuju dengan perilaku Inggris dan perilaku keluarganya yang pada saat itu demi kekuasaan rela untuk apa? Rela untuk menjilat Inggris. Akhirnya Tolal dinikahkan, dipaksa menikah dengan, sampai menikahnya pun dipaksa. Dipaksa menikah dengan seorang wanita yang bukan berasal dari wanita-wanita yang baik. Lalu Tolal diminta untuk menandatangani persetujuan menyerahkan Palestina bagi siapa? Bagi Israel. Itu tahun 48 kenaikan dia. Tolal menolak. Dan Tolal ini ayah dari Raja Hussein. Tolal menolak, apa yang terjadi? Begitu dia menolak, langsung digulingkan. Lalu bagaimana untuk membuat rakyat Jordan tidak marah?
Mereka mengatakan Talal digulingkan karena dia terkena penyakit gila. Lalu Talal diasingkan di Mesir, di rumah sakit jiwa di Mesir. Tapi disebabkan karena di Mesir rupanya beritanya terbuka, banyak orang yang berkunjung, maka setelah itu Talal dipindahkan dari Mesir menuju Turki, di rumah sakit jiwa Turki, di bawah pengawalan ketat. Ini ulah dari Inggris. Ulah Inggris. Raja Hussein pada saat itu masih kanak-kanak, belajar di Inggris. Maka untuk sementara diangkat istri Talal sebagai penguasa Yordania, menggantikan anaknya yang diangkat sampai dewasa. Jadi Raja Hussein besar di Inggris, mendapatkan pendidikan dari mereka. Bagaimana jiwanya tidak terkorupsi dengan mereka, apalagi kepentingan, kekuasaan dan kekayaan. Subhanallah. Kekalahan bangsa Arab bukan disebabkan karena mereka lemah atau jumlah mereka sedikit. Sebetulnya kalau mereka bersatu dan bersungguh-sungguh di jalan, semenjak lama Israel kalah. Kalahnya bangsa Arab atau umat Islam karena pengkhianatan para pemimpinnya. Raja Hussein diangkat sebagai raja, kemudian putra mahkotanya diangkat saudaranya yang bernama Hasan. Hasan ini tumbuh ya dalam lingkungan yang Islami, bersama masyarakat Islam dengan kepala-kepala suku. Oleh karena itu, kecondongan dia kepada umat Islam itu lebih dekat dibandingkan Raja Hussein. Akhirnya Raja Hussein berkuasa hingga datang masa-masa akhir hidupnya dalam keadaan sakit. Ya. Akhirnya Raja Hussein meninggal dunia. Seharusnya sebagaimana kesepakatan dan wasiat, yang naik itu Hasan bin Talal, bukan Abdullah sekarang bin Hussein. Saya kebetulan pada saat itu berada di Yordania. Pulang dari Suriah mampir ke Yordan, Raja Hussein meninggal dunia. Tahu Madeleine Albright datang ke Yordan. Subhanallah, surat wasiat berubah. Yang seharusnya menjadi waliul ahad, yang menjadi pengganti raja adalah Hasan, tentu berubah menjadi Abdullah yang dibesarkan di Inggris. Sampai datang ke Yordania, bahasa Arabnya pun masih dalam keadaan sulit. Yang diangkat Abdullah, yang dibesarkan oleh Inggris, yang diberikan makan dan susu oleh Inggris, bukan Hasan, yang dianggap akan menjadi ancaman kalau sampai dia menjadi penguasa Yordania. Subhanallah, seharusnya setelah Abdullah, yang naik adalah Hamzah putra Hussein, adiknya Abdullah. Ternyata sekarang terjadi perubahan. Abdullah mempersiapkan buat anaknya. Apa yang terjadi pada Raja Hussein terjadi juga pada apa? Dan kalau kita lihat intrik-intrik semacam ini yang berlangsung di Yordania, juga berlangsung di Saudi Arabia. Kenaikan Muhammad bin Salman, ya. Seharusnya yang jadi putra mahkota kan bukan dia. Muhammad bin Naif yang harusnya menjadi putra mahkota. Dengan kecerdikan Muhammad bin Salman pertama, mengangkat Muhammad bin Naif, setelah itu digulingkan. Bahkan pamannya pun Ahmad bin Abdul Aziz digulingkan. Karena tidak mau bertindak keras mengikuti kebijakan dia. Nah sekarang walaupun sang ayah masih berkuasa, tapi sebetulnya praktis yang berkuasa adalah Muhammad bin Salman. Yang merubah tatanan Saudi Arabia yang tadinya wanita-wanita yang berpakaian Islami, tempat-tempat hiburan tidak ada sama sekali, sekarang terjadi perubahan. Saudi tak ubahnya bagikan negara metropolitan. Bahkan sampai muftinya pun yang tadinya mengharamkan musik, ya, sekarang mengatakan bahwa musik itu bukan haram. Bahkan Lady Gaga pun mengadakan acara di sana, mengadakan konser. Termasuk diantaranya penyanyi-penyanyi yang dari Korea pun datang ke sana. Ulama-ulamanya tidak berdaya sama sekali. Bahkan yang paling unik, Turki bin Abdullah Al-Sheikh. Al-Sheikh ini keluarga dari ulama-ulama keturunan Muhammad bin Abdul Wahab. Dia yang menjadi panitia hiburan pada musim tahun ini, mengundang berbagai macam artis di tengah-tengah penderitaan rakyat Gaza. Jadi sebetulnya kekalahan yang dialami oleh rakyat Palestina dan umat Islam di negara Arab bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka bodoh, tapi karena pengkhianatan para pemimpin. Sekarang terbukti. Kalau seandainya Mesir membuka pintu, dunia Islam datang memberikan bantuan, Israel sebentar juga akan habis.
Tapi Mesir justru yang menjadi centeng, yang menjadi pelindung dan sabuk keamanan menjaga apa? Israel dengan imbalan yang diberikan oleh Zionis untuk menjaga stabilitas ekonomi Mesir. Karena Mesir ini penuh ketergantungan dan juga terlihat hutang luar negeri yang cukup besar. Dan Abdul Fattah As-Sisi, dari mulai kenaikannya kita tahu bagaimana perbuatannya. Nah, di sini saya tidak ingin berbicara dengan pembicaraan yang kosong tanpa bukti. Silahkan buka Google, silahkan buka sejarah, mereka tahu bahwasanya rakyat Palestina pada tahun 48 ya, dengan peristiwa yang bernama Nakbah karena ditakut-takut terjadi pembantaian, mereka diusir dari negeri mereka dengan jaminan para pemimpin Arab yang akan berjuang menggantikan mereka. Tahu-tahu ternyata mereka berdamai pada bulan Januari tahun 1949 mengorbankan rakyat Palestina dan sekarang mereka juga ingin mengorbankan rakyat Palestina kembali. Dan ini saya yakin ya, tidak akan menyenangkan bagi mereka yang pada saat ini melakukan berbagai macam upaya konspirasi. Karena banyak artis-artis di Amerika yang mereka bayar untuk mendukung Zionis. Dan di Indonesia pun, termasuk ulama. Kenapa? Uncang-uncang kaki duduk mendapatkan suntikan dana dari Zionis. Oleh karena itu, sebagian artis juga memberikan dukungan buat Zionis, bukan tanpa dibayar. Abu Janda juga bukan tanpa dibayar. Riyad Bajri juga bukan tanpa dibayar. Kalau dia berbicara atas nama sebagai seorang Muslim, hatinya pasti bersama orang Palestina. Dia sekolah di Mesir, dia tahu bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Tapi kenapa sampai suaranya untuk Yahudi? Karena ada bayaran. Ada seorang TikToker di Amerika, seorang remaja bahkan, TikToker di Amerika juga ditawarkan oleh Zionis $5.000 untuk memberikan dukungan buat Israel. Padahal TikToker kecil. Ditawarkan $5.000 dan dia membuktikan tawaran tersebut dan dia menolak. Bahkan seorang seperti Ronaldo dengan tegas mengecam perbuatan Israel. Masa seorang ustadz hatinya bersama Yahudi? Oleh karena itu, Zionisme ini sebuah ideologi negara Israel dan ideologi sebagian orang di negeri kita nih. Walaupun ustadz, walaupun kiai, kalau dia berpihak kepada Zionis, maka jelas-jelasan kita harus berikan tanda mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang berkhianat untuk bangsa mereka, negara mereka, maupun untuk agama mereka. Pengkhianat-pengkhianat harus diperlakukan dengan cara apa? Dengan cara yang tegas. Bukan diberikan mimbar, diberikan podium. Nah, yang menyedihkan di negeri kita ini kan repot. Antara pelawak dan ulama susah dibedakan. Rakyat kita ini nggak bisa membedakan mana ulama yang bisa menyampaikan agama Allah dan pelawak. Jadi kalau seandainya orang-orang yang berkhianat, mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, mengkhianati agama dan bangsanya berbicara, dengan pakaian ulama dianggap apa? Ustaz. Bahwa mereka ustaz dan tokoh agama. Jadi tengah-tengah situasi yang mencekam, saudara kita di Palestina, anak-anak yang berjatuhan menjadi korban, saya tersentuh mendengarkan ucapan Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita. Saya berbicara bukan sebagai Menteri Luar Negeri, tapi sebagai seorang ibu. Bagaimana kalau dia menyaksikan anaknya seperti yang terjadi di Gaza? Sebagai seorang nenek, sebagai seorang saudari. Bagaimana menyaksikan korban yang berjatuhan di luar peri kemanusiaan? Israel melakukan bombardir yang begitu dahsyat, dunia berpangku tangan. Paling hanya kecaman-kecaman kosong. Seandainya PBB mengeluarkan sanksi, Amerika langsung mengeluarkan vetonya. Coba tuh lihat. Oleh karena itu kita harus mengetahui akar masalahnya. Bahwa sekarang yang menghalangi aliran bantuan masuk ke Gaza bukan Israel. Mesir menutup pintu. Yordania bagaimana? Yordania bahkan menyediakan tanah negerinya untuk pangkalan militer dalam melakukan serangan ke Gaza. Emirat Arab setiap hari mengirimkan logistik ke Israel. Karena perang kan menelan korban cukup besar, biaya cukup besar. Emirat Arab ditekan oleh Inggris, oleh Amerika untuk memberikan bantuan. Tapi kalau kita dengar di televisi ceramah-ceramah agama dan lain sebagainya, ya, kita anggap seolah mereka merupakan orang-orang yang betul-betul beriman. Cuma sayangnya sebagian mereka dalam menyampaikan agama yang disampaikanlah pertentangan, perpecahan, perselisihan untuk membuat orang lebih suka ribut masalah jenggot
masalah celana cingkrang daripada darah dan kehormatan sesama manusia. Jadi pantas kalau umat Islam betul-betul tersisi dari arena kehidupan, tidak bicara mengenai hak asasi manusia, kemanusiaan. Kita kalau berjuang di jalan Allah artinya tidak melakukan kezaliman, hanya memerangi orang yang memerangi kita. Kita melawan orang-orang yang menindas kita. Tapi sekarang Israel menganggap orang yang tidak mau meninggalkan Gaza teroris. Ibu-ibu teroris. Bayi juga teroris. Jeritan-jeritan mereka lebih rendah daripada apa? Daripada ayam-ayam yang cari induknya. Ini merupakan kekejaman, kebiadaban yang luar biasa. Jadi, jauh-jauh hari juga, semenjak mereka bersekongkol untuk menggulingkan khilafah Utsmaniyah dengan tawaran kekuasaan yang diberikan kepada mereka, kalau mereka menolak, mereka akan disingkirkan. Ya. Mereka berhasil untuk apa? Untuk menjatuhkan khilafah Utsmaniyah dengan fitnah yang bermacam-macam. Dan uniknya, apa tawaran Inggris kepada kepala-kepala suku? Mereka mengatakan, masa khalifah kalian bukan dari orang Arab? Kan Nabi orang Arab. Kenapa kalian mau dipimpin oleh bukan orang Arab? Kalau kalian bekerja sama bersama kami untuk menggulingkan Turki, kami berjanji untuk mengembalikan khilafah kepada bangsa Arab. Nah, bangsa Arab yang lugu, yang bodoh, ya, menerima hal ini. Bekerja sama dengan Inggris. Akhirnya khilafah Utsmaniyah jatuh. Ya. Mereka melakukan perlawanan pemberontakan. Tahu-tahu yang terjadi, Inggris memecah negara Arab menjadi negara-negara kecil yang berada di bawah kendalinya. Nah, dengan minyak yang mengalir, yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umat Islam dan bangsa mereka, untuk juga menghidupkan dua tanah suci, baik itu Mekah, Madinah, atau tanah suci Yerusalem, seharusnya menggunakan dana tersebut. Ternyata mereka gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat, berfoya-foya, berjudi seperti yang dilakukan oleh Fahad. Dan apa yang dilakukan oleh emir-emir Saudi Arabia pada saat ini. Kejahatan yang mereka lakukan luar biasa. Dan tahu tidak, kenapa banyak ulama dan orang-orang Islam yang tahu hakikat ini tidak berani bicara? Kenapa? Karena kalau bicara, bisnisnya bakal terancam. Apalagi kalau bisnis umroh, bisnis haji, berhubungan dengan ekspor-impor ke Saudi Arabia, ke Emirat Arab, berani bicara ini, berarti nasib mereka berakhir. Ini merupakan fakta. Karena kita punya hubungan bisnis dengan mereka, takut kalau sampai dunia kita terancam, akhirnya mereka semua berdiam, termasuk ulama-ulama yang tahu pun berdiam karena takut. Nanti nggak bisa pergi umroh, nanti nggak bisa pergi haji, nanti bisnis travel juga mengalami kemunduran. Jadi kita berharap betul-betul umat Islam mendengarkan firman Allah pada ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan Yahudi maupun Nasrani sebagai pelindung kalian. Wa may yatawallahum fa innahu wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa saja yang menjadikan mereka sebagai pelindung kalian, wali-wali kalian, berarti mereka dari mereka. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Kamu akan menyaksikan orang-orang yang hati mereka ada penyakit, justru berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada mereka, menjilat mereka, mohon perlindungan kepada mereka. Alasannya apa? Kami takut nanti kalau terjadi bencana apa-apa, ya, kemenangan di tangan mereka, kami akan teraniaya dan binasa. Jadi demi menyelamatkan diri mereka, mereka rela untuk menjadikan mereka sebagai pelindung mereka. Orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, di saat mereka berkuasa, pasti apa? Mereka akan mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keyakinan mereka. Kita orang Islam tidak akan memaksa orang di luar Islam. Hukum berlaku dengan penuh keadilan. Kita dilarang menganiaya mereka. Oleh karena itu orang-orang Yahudi yang hidup di wilayah Islam, mereka aman. Tapi orang-orang Islam yang hidup di wilayah mereka, saksikan pembantaian Yahudi yang luar biasa dahsyatnya. Oleh karena itu mereka yang riba dengan pembantaian, kita doakan mudah-mudahan Allah juga kenakan musibah padanya, sebagaimana
yang terjadi pada apa? Pada rakyat Palestina yang mereka ridhoi, dan mereka juga berpihak kepada Zionis dalam melakukan hal ini. Satu hari nanti semua ini akan berbalik kepada mereka. Sakit hati mereka, berlomba-lomba, bukan hanya mereka enggan, ya, atau katakan ragu-ragu, tapi berlomba-lomba, yusari'una fihim, berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada mereka, mohon perlindungan. Saya ingat Sudais dalam ceramahnya ketika menyambut Donald Trump, dia mengatakan As-Sayyid Donald Trump, yang diharapkan akan menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Bayangkan Imam Masjidil Haram bisa mengatakan hal ini. Bahkan dia yang berdoa pada saat terjadi serangan terhadap Yaman, dengan berbagai macam kata-kata yang kotor dilontarkan terhadap Yaman, mendorong pemerintah untuk melakukan serangan terhadap Yaman. Padahal yang mereka bantai saudara mereka. Kemana suaranya, doanya? Kenapa nggak ditujukan untuk Zionis? Meminta pemerintah Saudi Arabia untuk mengerahkan pasukan ini menyerang Zionis. Dulu mereka masih melaknat Zionis, sekarang terjadi perubahan yang luar biasa. Jadi ulama-ulama seperti ulama-ulama Zionis, terhadap umat Islam mereka keras, terhadap Zionis mereka berangkulan. Padahal ciri umat Nabi kita asyidda wal kuffar ruhamau bainahum. Yang menarik justru di Kuwait kita saksikan Musyair Rashid sebagai imam, dia mendoakan rakyat Palestina, dan pemerintah Kuwait juga bersikap keras. Ini menunjukkan masih ada nurani di hati mereka. Tapi kalau namanya Saudi Arabia, Emirat Arab, ya, seperti seorang pejabat Amerika mengatakan, saya bertanya kepada Muhammad bin Salman, bagaimana sikap kamu pada Zionis? Mengatakan, saya cinta pada mereka. Ibu saya yang merawat saya, membesarkan saya, orang Yahudi. Jadi memang Zionis ini jauh-jauh hari telah mempersiapkan mata-mata mereka untuk masuk di tubuh kerajaan yang menjadi pengasuh, ya, penguasa di Maroko. Ya. Anak-anak raja mereka yang mengasuh orang-orang Yahudi. Termasuk di Saudi Arabia, termasuk di Emirat Arab, orang-orang Yahudi betul-betul dari balik dinding melakukan berbagai macam aktivitas untuk membuat anak-anak yang tumbuh ini sudah nggak punya kecintaan pada Islam, bahkan bisa ragu terhadap Islam, tapi punya kecintaan pada Zionis. Jadi pernyataan dari Muhammad bin Salman yang diucapkan di hadapan seorang pejabat Amerika, nahnu nuhibbuhum. Ummi wa murabbiyati Yahudiyah min Ethiopia. Yang merawat saya, membesarkan saya, seorang wanita dari Ethiopia. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Abdul Aziz bin Saud, ya, pangeran-pangeran juga yang merupakan anak-anaknya seperti Saud dan lain-lainnya, kebanyakannya betul-betul merupakan bencana terhadap umat Islam dan bangsa Arab. Yang terlihat masih mempunyai nurani adalah Raja Faisal. Raja Faisal yang punya betul-betul nurani, bahkan bertindak tegas di hadapan tawaran Amerika melakukan embargo. Tapi setelah Faisal meninggal dunia, kembali lagi ke tangan Fahd bin Abdul Aziz, juga melakukan apa? Persekongkolan lagi terhadap bangsa Arab. Oleh karena itu terbunuhnya Faisal juga merupakan makar rencana yang dilakukan oleh apa? Oleh Zionis, karena dianggap Faisal tidak bersahabat dengan mereka. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa membuka mata para pendengar kita, saudara-saudari kita. Jangan terburu-buru memberikan dukungan buat Zionis, dan kita tidak punya kebencian terhadap Yahudi. Di antara mereka ada orang-orang baik, orang-orang yang punya kemanusiaan yang amat tinggi. Di antara orang Islam banyak makhluk-makhluk biadab yang tidak punya kemanusiaan. Bahkan hidup bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kita ingin betul-betul keadilan ditegakkan dan hak asasi manusia yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dideklarasikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam haji perpisahannya, bahwasannya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari ini, itu hari yang suci di tanggal 10, kemudian kesucian bulan haram ini, dan di negeri yang diharamkan Allah. Ini deklarasi sebelum lahirnya PBB. Oleh karena itu menjadi umat Islam menjadi umat yang betul-betul menjunjung tinggi kehormatan. Menjadi umat yang menegakkan keadilan, yang berpihak pada kebenaran walaupun kebenaran ada pada orang di luar Islam. Tapi kalau Zionis, para pendukung Zionis, begitu juga umat Islam yang berpihak kepada Zionis, mereka merupakan laknat dan petaka yang Allah jatuhkan pada umat manusia karena umat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah
Ikhwan, akhwat pendengar pemirsa, apa yang saya sampaikan bukan merupakan ucapan yang berbau rasisme, ya. Sama sekali tidak. Atau letupan-letupan emosi tanpa kesadaran, tapi ini merupakan fakta. Silahkan Anda buka buku sejarah, Anda mengetahui bagaimana pengkhianatan persekongkolan para pemimpin Arab yang bekerja sama untuk melindungi kekuasaan mereka. Mereka rela untuk memberikan tanah suci kepada Zionis. Sedangkan Tolal yang menolak, padahal dia seorang yang mendapatkan jabatan sebagai seorang raja pengganti sang ayah. Karena dia menolak, dimasukkan rumah sakit jiwa, dan subhanallah kapan dia meninggal dunia? Setelah Raja Hussein meninggal dunia, bahkan sebelum Raja Hussein meninggal dunia, datang ke Turki menjenguk orang tuanya. Orang tuanya mengatakan, lepaskan saya sudah tua. Saya tidak ingin lagi terlibat dalam masalah politik. Ayahnya mengatakan, Raja Hussein, bukan di tangan saya. Jadi bertemu sama sang ayah, kembali ke Yordania, dia meninggal dunia setelah itu. Kemudian kita saksikan bagaimana intrik demi intrik, ya. Tersingkirnya Hasan, digantikan oleh Abdullah yang dibesarkan oleh mereka. Itulah keadaan yang sebenarnya yang berlangsung di negara Arab, yang kurang mendapatkan perhatian dari kita. Dan kita tulus beranggapan soal mereka berjuang untuk Islam. Oleh karena itu Islam yang mereka sebarkan di Indonesia, Islam yang membawa perpecahan, permusuhan, kebencian, yang tadinya manusia rukun di masjid, walaupun berbeda-beda pendapat, sekarang bisa melengos memalingkan wajahnya. Dia memandang saudaranya yang berbeda dengan dia Zionis. Nah, ini merupakan fakta. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz mengenai penjelasan mengenai Nakbah. Mudah-mudahan kita bisa lebih jernih lagi dalam melihat konflik Palestina dan Israel. Terima kasih Ustadz. Dan saya Muhammad Krishna, kemudian juga Atep Setiabudi, kemudian juga Fahri, Yusuf Subangkit, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.